Ya di situ. Kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Iza iyakum haraman. Jam'an insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu ya. Sekarang kita di tanggal berapa? Ada yang tahu? Sekarang itu kita di tanggal 18. Bulan berapa? Bulan 11 ya. Bulan 11 itu bulan berapa? Bulan apa? Bulan November gitu ya. Sok sekarang kita akan belajar tentang PABP. Sok silakan dibuka. PABP-nya dikeluarkan dari tasnya. Silakan PABP-nya dikeluarkan di tasnya dan dibuka halaman 77. Dibuka halaman 77. Ya. Dibuka halaman 77 udah? Nah, di sana ada judul. Judulnya tentang apa? Judul. Tahu judul? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, kisah Nabi Muhammad SAW hijrah. So, silakan dibuka halaman selanjutnya. Nah, di situ sok silakan dibaca itu yang paling atas halaman 78. Yang bacanya itu Aka, sok dibaca. Sok yang kencang. Kalian apakah hijrah itu secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib merupakan dalam jarak kurang lebih 450 km. So, silakan dilihat semuanya di halaman 78. Secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan ya. Kalau misalkan dalam bahasa Arab itu hijrah itu asal katanya dari hajaro. Hajaro itu sama aja pindah tapi dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu hijrah. Hijrah itu artinya memutuskan atau meninggalkan gitu ya. Kalau misalkan hijrah itu berarti kita itu berpindah ya, berpindah tempat maupun sifat kita itu bisa hijrah. Yang asalnya sifat kita itu sering merokok, sering mabuk. Nah, kalau misalkan itu hijrah berarti kita ke jalan yang baik. Itu namanya hijrah, meninggalkan hal-hal yang buruk yang lama dan menjadikan hal-hal yang baik di kemudian harinya. Tapi di sini dalam Kamus Besar Bahasa Arab, hijrah itu ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah tuh ya. Jadi hijrah itu adalah
perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy, gitu ya. Jadi dulu itu Rasulullah itu mendapatkan tekanan dari kafir Quraisy sehingga Rasulullah itu terpaksa untuk pergi berhijrah. Berhijrahnya kemana? Ke Madinah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib tuh. Jadi sebelum namanya Madinah itu sebelumnya adalah namanya Yasrib gitu. Terus terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450 km gitu ya. Jadi jarak ke Madinah itu sangat jauh. Bayangkan kalian kalau misalkan jalan gitu 450 kilo. Kalau misalkan perjalanan bus sekarang itu bisa nyampe 6 jam. Kalau misalkan bus lancar ya. Perjalanan bus lancar itu bisa 6 jam. Tapi ini dengan perjalanan jalan kaki, bayangkan kalian gitu ya. Perjuangan Rasulullah SAW untuk membebaskan Islam, untuk memerdekakan Islam itu sangatlah berat. Makanya setiap perjuangan itu pasti ada balasannya. Ya, entah itu belajar, entah itu perjuangan Rasulullah, semuanya itu pasti ada balasannya. Tuh ya, paham tuh? Nah, sok dibuka halaman 79, itu dilihat halaman 79. Lihat tuh, itu dibaca itu yang atas. Bacanya sama Audrey, ayo. Yang atas tuh. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah seperti anak pada zaman pindahnya kalian atau teman kalian dari suatu sekolah ke sekolah pasti memiliki sebab yang Melatar belakanginya. Demikian juga Rasul Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab permulaannya, antara lain satu, dakwah Rasulullah SAW kurang berkembang karena menolak Allah kafir Quraisy. Dua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka akan membantu untuk berpindah Nah, di situ ada sebab-sebab Nabi Muhammad SAW pindah atau hijrah ke Madinah. Itu dilihat nomor 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Tuh, jadi orang kafir Quraisy itu menolak adanya Islam ya. Kegagalan Nabi Muhammad itu terus berkelanjutan. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad setiap berdakwah itu terus berkelanjutan, penolakannya itu terus di mana-mana gitu, sehingga Rasulullah itu terpaksa untuk berhijrah gitu. Ya. Terus nomor 2, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah gitu. Jadi orang-orang Madinah itu meminta Rasulullah SAW agar tinggal bersama mereka dan akan membantu dakwah mereka juga, dakwah Nabi Muhammad SAW bersama penduduk Madinah. Terus nomor 3, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi perintah Allah itu sudah turun. Kalau misalkan perintah Allah itu ditulis di mana? Perintah Allah itu disebutnya apa? Al-Quran. Perintah Allah itu turunnya ke Al-Quran, gitu ya. Nah, sudah turun itu tuh perintah Allah melalui Al-Quran. Sok dibuka halaman selanjutnya. Dibuka halaman 80. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sok silakan dibaca sama Aden.
Alea jangan nyonyoh penghapus. Tong nyonyoh penghapus, lihat itu bukunya. Dibuka halaman 80. agar dapat selamat sampai di Madinah. Siapa saja orang-orang yang menemui Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah, apa saja peristiwa yang terjadi selamat dalam perjalanan. Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Itu yang Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Dibaca sama atu, sok boleh atu. Apa? Masih minum. Dari setiap kelompok kaum muslim, pemuda-pemuda yang tahu kemudian mencelangkai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tugas tersebut tidak hanya ditangani keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan vakum. Sok dilihat itu yang bawah, yang Ali bin Abi Thalib. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru, itu mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Nah gitu ya. Jadi di sini itu dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima bahwasanya agama Islam itu semakin pesat. Agama yang baru keluar itu semakin pesat dan semakin membesar. Makanya di setiap keluarga itu mereka itu mengirimkan pemuda-pemuda yang tangguh untuk mencelakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu menginginkan Nabi Muhammad itu tidak selamat. Nah, Nabi Muhammad itu tidak kemana-mana. Nabi Muhammad itu celaka di Mekah. Nah, gitu ya, paham tuh? Nah, sok dibaca itu yang atas. Sama Nazmi, sok Nazmi. Ya, yang itu. bahwa beliau masih coba turun lagi, tetapi sebenarnya sampai mereka dari Nabi Muhammad yang keluar sangat di dalam ini ada pemuda disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman.
Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu mau keluar untuk pergi berhijrah, di tempat tidurnya itu sudah ada seseorang, salah satu sahabat Nabi Muhammad, salah satu ponakan Nabi Muhammad yang bernama siapa? Nah, Ali bin Abi Thalib gitu. Ya, beliau itu memakai selimut hijau untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya di luar. Nah, ketika itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil tanah, terus membacakan salah satu firman Allah di surat Yasin yang bunyinya gimana? Waja'ana min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsyainahum fa hum la yubsirun. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu menggenggam segempal tanah terus dilemparkan ke kaum kafir Quraisy sehingga mereka itu tidak melihat wujud Nabi Muhammad itu sambil membaca ayat tadi waja'ana min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsyainahum fa hum la yubsirun. Nah, itu ya. Paham tuh? Nah, keesokan harinya mereka sungguh terpanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab saya tidak tahu. Tuh. Jadi untuk mensembunyikan identitas Nabi Muhammad, untuk menyembunyikan persembunyian atau menyembunyikan kepergian Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib itu mempertaruhkan nyawanya. Dia itu disandra, tahu disandra? Tahu disandra gak? Nah, beliau itu disandra gitu ya, mempertaruhkan nyawanya agar Nabi Muhammad SAW itu selamat sampai ke Madinah. Nah, disandra sama pemuda-pemuda yang tadi yang ingin mencelakai Nabi Muhammad gitu. Nah, dan Ali bin Abi Thalib itu bersikeras menjawab saya tidak tahu. Kesimpulannya apa? Nah, di situ ada tuh tuliskan intisari cerita tadi. Siapa yang bisa mengambil intisari dari cerita tadi yang Bapak jelaskan? Ada? Hai Pak sok. Yang keras atau yang keras? Orang kafir Quraisy bahwa sudah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ya. Itu intisarinya. Ketika kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad, ternyata sudah digantikan di tempat tidurnya itu sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib. So, silakan yang B dibaca itu yang B. Sama Jahra, sok Jahra. Itu baca dulu judulnya dong. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hal kedua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW beliau telah menjadi untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Ubaidillah untuk menjadi penulis jalan. Nah, lihat ke situ, baca dulu aja semuanya lah, nanti dijelasinnya di akhir. Udah. Nah, pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama siapa? Nah, Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nah, gitu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Itu ya, dapat izinnya sama siapa tadi? Dari siapa? Dari Allah. Dari melalui apa? Al-Quran. Untuk berhijrah, Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah, gitu. Jadi Nabi Abu Bakar itu menyiapkan 2 unta untuk perjalanan beliau sama
Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Itu ya. Sok, siapa yang bisa ngambil intisari dari yang B tadi? Sama Jahra, sok diambil intisarinya yang tadi. Nah, gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu pergi ke rumah siapa? Abu Bakar. Bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah diberikan izin untuk pergi berhijrah. Sok, silakan dilihat yang B, yang B mah udah. Yang C. Awal perjalanan. Yang C dibaca sama Nadira, sok. Beliau berdua tidak melewati pintu depan melainkan dari jalan Madinah menuju jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki kedua sur, bahkan beliau berjalan dengan ujung jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Sekarang bawahnya itu paragraf keduanya dibacanya sama Pak Eja. Jangan main pensil. Paragraf keduanya sok dibaca. Yang itu. Selatan Mekah yang biasanya digunakan dari utara yang biasanya digunakan dengan berbuat salat sampai makan dan banyak kebahagiaan sebelum menjauh dari perbatasan Mekah di dalam meringkus sesaat akan merasa cinta beliau akan sangat sayangnya beliau bersabar So dilihat bukunya. Pada tanggal 27 Safar ke-14 tahun kenabian. Nah, sok silakan diingat-ingat itu. Tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Itu bertepatan dengan tanggal 12 atau tanggal 13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dengan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Tuh gitu. Jadi Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu mereka itu tidak melewati jalur depan, melainkan celah dari rumah beliau. Agar apa? Tidak diketahui keberadaannya, tidak ketahuan. Tuh ya. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur, bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Tuh. Jadi Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu berjalan dengan ujung jari kakinya. Kalau misalkan ujung jari kakinya disebut apa? Jengke, bahasa Sunda mah jengke. Itu ya, jinggit. Nah, itu ya. Jengke gitulah. Nah, terus Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan. Nah, kalau misalkan mau ke Madinah itu mengambilnya biasanya jalur utara, tapi ini malah ngambil jalur selatan, muter. Nah, udah mah jauh, makin jauh lagi. Gitu ya. Ini mah udah mah jauh, makin jauh lagi. Muter istilahnya mah. Itu ngambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman. Itu bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Nah, itu ya. Jadi muter Nabi Muhammad itu ke jalur selatan. Nah, yang biasanya dipakai buat dagang. Lewat sana Nabi Muhammad itu. Ya, makanya perjuangannya itu sangat luar biasa gitu, ya. Terus bukan jalur utara yang biasa digunakan.
Jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan tuh, gitu ya. Di jalan ke gua itu sempit, terjal, banyak bebatuan. Terjal atau terjal? Terjal itu gimana ya? Berbahaya gitu lah, berbahaya, ada sedikit berbahaya gitu. Terus sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah. Nah, gitu ya. Beliau itu istilahnya pamitan dulu ke Mekah, ke tanah airnya, sambil membaca wallahi innaki la khairul ardi Allahu wa uhibbu ardillahi ilallah walaula anni uhrijtu miki ma harajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tidak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, gitu ya. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu mengucapkan seperti itu, kata-kata itu dulu ke tanah airnya sebelum beliau itu meninggalkan kota Mekah. Sok itu di intisarinya, siapa yang mau ngambil intisarinya? Nah, Amira, sok Amira. Nah, gitu ya. Jadi tanggal berapa tadi itu Nabi Muhammad hijrah itu? Tanggal berapa? Tanggal 14. Tanggal 27. Tanggal 27 bulan apa? Bulan Safar, bulan September. Bulan Safar, tahun berapa kenabian? Nah, 14 kenabian itu 14 Hijriah ya. Tahun itu kebagi dua ya. Ini harus kalian ketahui, tahun itu kebagi dua. Yang pertama itu Hijriah. Yang kedua itu apa? Masehi. Kalau Hijriah itu dihitungnya dari mana? Dari Nabi Muhammad itu hijrah. Ya, ini dihitungnya Hijriah. Kalau misalkan Masehi disebutnya apa? Masehi dihitungnya dari mana? Dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi biasanya kalau misalkan umat Muslim itu pakainya Hijriah. Kalau misalkan umat Yahudi, umat Nasrani biasanya pakai Nasrani itu, pakai Masehi. Itu ya. Paham tuh? Nah, sok satu lagi yang D. Di dalam gua sur. Yang D, di dalam gua sur baca Ilyas. Yang kenceng atuh si paya jage tekadeng itu paya jage. Nah, yang kenceng bacanya. Setiap bulan datang dan kunjung ke sana ke Abu Bakar yakin Abdullah untuk menyampaikan tentang yang terjadi di Mekah lalu kembali setelah subuh melakukan aktivitasnya di Mekah. Allah tidak dicurigai sebagai Udah. So, dilihat itu. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan pas waktu di gua sur, nah Abu Bakar itu masuk terlebih dahulu buat apa?
Memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan di dalam gua itu biasanya banyak predator atau banyak reptil di sana itu, ya. Makanya yang masuk terlebih dahulu itu Abu Bakar buat apa? Memastikan keselamatan Nabi Muhammad SAW dari hewan-hewan yang buas atau yang berbisa itu ya. Terus 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Nah gitu. Jadi setiap malam itu pasti didatangi sama anaknya Abu Bakar, namanya siapa? Namanya Abdullah. Nah, Rasulullah sama Abu Bakar itu menginap 3 hari di sana itu di Gua Sur itu, dan didatangi setiap malam sama anaknya Abu Bakar namanya Abdullah, dan kembali lagi ketika sudah menjelang subuh ya, melakukan aktivitasnya seperti biasanya, melakukan aktivitas pekerjaannya gitu, sehingga orang kafir Quraisy itu tidak mengetahui itu ya. Sedangkan Amir bin Fuhairah bekas budak Abu Bakar diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah pada malam hari, di mana dia memerah susu kambing gembalaannya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Nah, di situ setiap hari pasti didatangi sama mantan budaknya, bekas budaknya Abu Bakar itu, untuk mengembala di sekitar gua. Agar apa? Agar menghilangkan jejak dari tadi siapa anak Abu Bakar? Jejak Abdullah ya, menghilangkan jejak Abdullah biar tidak ketahuan tiap hari itu masuk keluar gua. Nazmi halaman berapa itu? Pada tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa, kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW. Tuh, jadi kalau misalkan menemukan Nabi Muhammad itu imbalannya berapa? 100 ekor unta itu ya. Unta teh mahal, sekarang itu lebih mahal dari sapi unta teh. Kalau misalkan sapi itu harga satunya 50 juta, berarti 500 juta itu harganya ya, diimbalkan buat yang menemukan Nabi Muhammad gitu. Pemuda-pemuda Quraisy datang, mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur itu mereka berjumpa seorang gembala, dan dia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua, dan menahan napas diam dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi gitu. Jadi ada tiap hari itu ada yang turun naik itu ke gua itu ya, tapi di sana itu tidak ada tanda-tanda jejak orang masuk keluar di sana, tapi ada yang mengembala di sana itu ya. Itu paham tuh? Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung darah hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana. Tuh, jadi di mulut guanya itu udah ada sarang laba-laba. Kalau misalkan ada sarang laba-laba di mulut gua, berarti gua itu tuh tidak dapat dimasuki oleh orang. Bukan tidak dapat dimasuki, tapi udah lama ditinggali, udah lama tidak dimasuki orang. Jadi tanda-tandanya itu jelas bahwasanya di dalam gua itu tidak ada orang, tapi sebenarnya di dalam itu ada Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Itu ya. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik, la tahzan innallaha
Ma'ana. Kalau misalkan artinya apa tadi la tahzan innallaha ma'ana? Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Sok silakan siapa yang mau mengambil intisari dari yang tadi? Sapira, sok Sapira. Bagus. Itu ya. Sebelum kalian istirahat, Bapak bakalan nanya apa yang tadi Bapak jelasin, kalian memperhatikan nggak? Itu. Sok silakan dijawab pertanyaan Pak Jikro. Kalau misalkan yang ditunjuk sama Pak Jikro, silakan dijawab. Apa itu hijrah, Alea? Apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Yas, apa itu hijrah? Berpindah atau meninggalkan atau memutuskan juga boleh. Kalau misalkan secara istilahnya apa, Den? Hijrah menurut istilah apa? Perpindahan siapa? Perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Gitu ya. Jadi menurut bahasa itu adalah meninggalkan atau memutuskan. Kalau misalkan secara istilah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Terus sebab Rasulullah hijrah itu apa? Terus bagus. Nah, so silakan dijawab bareng-bareng ya, dijawab bareng-bareng sekarang. Siapa yang menggantikan Rasulullah di kasurnya? Bagus, Ali bin Abi Thalib. Terus soal selanjutnya, nama gua yang Rasulullah sembunyi di mana? Terus siapa yang menemani Nabi Muhammad ketika hijrah? Abu Bakar As-Siddiq. Itu ya. Terus Nabi Muhammad berbisik kepada Abu Bakar ketika dalam bahaya, berbisiknya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Kalau misalkan la tahzan innallaha ma'ana itu artinya apa? Bagus. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Mungkin cukup sekian ya pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua itu bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Semoga kita bisa bertemu Nabi Muhammad. Semoga kita bisa berkunjung ke tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya. Itu ya. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.